Ada sebuah kisah tentang percintaan yang sangat dahsyat ya. Cinta hakikat gitu ya. Kalau cinta yang hakikat itu enggak seperti ya cinta-cinta yang pataporganis seperti ini gitu. Pada suatu hari ada seorang ulama yang namanya ulama, jelas santrinya, jamaahnya. Kalau ulama di Arab dengan ulama di Indonesia kan beda ya. Untuk ulama zaman sekarang, zaman dulu ulama itu udah karismatiknya, udah punya karomah dan lain sebagainya. Diceritakan di situ ribuan orang pada berguru kepada beliau. Beliau itu namanya Syekh Hasan Al-Basri ya, Syekh Hasan Basri. Nah, Syekh Hasan Basri kebetulan pada hari itu pergi ke pasar bersama santrinya. Nah, pas di pasar, beliau ketemulah dengan seorang wanita yang memakai serba pakaian hitam, yang memakai nikob. Ya, kayak ninja berarti ya kalau pakai nikob. Nah, terlihatlah begitu indah matanya. Maka yang namanya laki-laki ngelihat keindahan wanita ya itu udah kodratnya ya, laki-laki normal. Kecuali laki-laki yang enggak normal. Ya ada mailul qalbi ya, condong hatinya. Penasaran beliau, sangat mencintai matanya. Begitu indah ini mata. Kebetulan seorang wanita itu berduaan dengan hamba sahayanya, dengan pembantunya. Maka dibuntutilah wanita itu. Pas sampai ke di depan rumahnya, ditanyalah, "Ya, Syekh, kenapa dari tadi membuntuti kami?" Gitu. "Saya tertarik dengan matamu, saya jatuh cinta kepadamu." "Kenapa?" "Karena matamu sangat begitu indah." "Oh, begitu." Wanita itu masuklah ke rumahnya. Setelah di rumahnya, beliau berdoa kepada Allah, beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam, "Ya Allah, jika mataku ini atas anugerahmu membuat orang jatuh cinta dan membuat aku jatuh cinta kepada orang lain selain daripada kepada Engkau ya Allah, maka mata ini akan aku berikan kepada orang yang mencintai mataku atas irodahmu ya Allah." Maka dicongkellah kedua matanya wanita itu. Terus diserahkanlah kepada pembantunya. "Tolong mata ini berikan kepada Syekh Hasan Basri yang ada di luar." Diberikanlah matanya di luar. "Ya Syekh, ini adalah persembahan dari nyonya," gitu, dari ibu yang ada di dalam. Syekh begitu terkejutnya. "Kenapa? Kenapa matanya doy? Kan Syekh mencintai matanya. Kan Syekh sangat bangga, sangat menyukai dengan matanya. Maka supaya Syekh tidak mengganggu percintaannya antara ibu dengan Allah, maka diberikannya mata itu agar Syekh tidak mengganggunya." Dan subhanallah, dasar Syekh itu bukan mata keranjang, tetapi hatinya benar-benar yang kholas, hatinya benar-benar tazki, benar-benar bersih. Maka dia mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ternyata wanita itu di dalam sembuh kembali matanya tanpa dioperasi seperti sekarang ini gitu. Kehebatan itu, wanita itu bernama siapa kan? Lupa lagi tuh. Robiah Adawiyah. Dan Robiah Adawiyah itu selalu kisahnya selalu bersama dengan Syekh Hasan Basri. Itu kisah bermula pada suatu hari Robiah Adawiyah ketika sholat. Robiah Adawiyah berangkatlah ke pinggir pantai. Ternyata di pantai ada Hasan Basri lagi sholat di sejadah pakai di pantai, di air gitu. "Ya Syekh, kenapa Anda bisa sholat seperti itu?" "Ya ini irodahnya Allah Subhanahu wa taala." Oke. Kemudian Robiah Adawiyah
Sholatlah dan dikeliling oleh singa-singa. Rabi Adawiyah sholat ditunggui dengan singa-singa. Maka Syekh Hasan Basri kabur. Gitu. Ya Syekh, kenapa Anda kabur? Saya takut dengan singa. Yang engkau takuti itu bukan singa-singa, tapi Tuhanmu lah yang harus ditakuti. Gitu. Istighfarlah, bertobatlah Syekh Hasan Basri. Itu bukan berarti kesalahan ataupun kelalaian Syekh Hasan Basri, melainkan bahwa Syekh Hasan Basri itu mempunyai tabiat seperti Utsman bin Affan gitu ya. Hatinya begitu hilim, begitu enggak kayak kita mah disalahin dikit ngamuk. Ngomong orang sedikit menyentuh, ya kita mah kedung kan gitu. Itu pada Syekh Hasan Basri itu udah ulama, udah wali. Dan Rabi'ah Adawiyah itu adalah seorang wanita yang tidak Rabi'ah Adawiyah itu perlu diketahui ya. Maaf, Rabi'ah Adawiyah tanpa saya buka aibnya, tanpa saya mengecilkan rasa hormat. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rabi'ah Adawiyah itu mantan seorang PSK ya. Kurang lebih seperti itu, mantan seorang PSK. Beliau kesana kemari, dasar emang udah ketemu dengan salah seorang wali. Beliau kalau tidak salah siapa tuh didoakan, yang akhirnya ketemulah dengan dia. Benar-benar deadlock, cinta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau, saya Rabi'ah Adawiyah kan kita mah bikin Rabi'ah Adawiyah itu sampai dalam munajatnya ya kita ngeri lah. Munajatnya sampai begini, ya Allah, kurang lebih seperti ini. Ya Allah, jika engkau masih meragukan cintamu kepada engkau, gitu ya, sampai menantang Allah Subhanahu wa taala bahwa rasa cintanya udah tidak terbagi lagi. Kurang lebih sampai, ya Allah, jika engkau tidak, kurang lebih kalau secara manusiawi ya, belahlah dadaku gitu. Kurang lebih gitu. Ya Allah, jika ada di dalam kitab itu Najhatul Majalis atau apa tuh, saya lupa lagi. Rasa cintanya sampai dipertanyakan kepada Allah. Saking besar, saking dalamnya cinta Rabi'ah Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari dasar hebatnya para ulama dulu ya, para wali itu membersihkan tanpa gengsi gitu. Kan kalau kita mah gengsinya gede-gedean. Ingat masih kita ada tiga ulama ya yang datang kepada beliau Rabi'ah Adawiyah karena kesolehahannya, karena kewaliannya, karena ya ingin, siapa sih yang nggak mau istri yang solehah, kan perhiasan dunia kata Bang Haji Romailam. Kan begitu. Otomatis zaman dulu juga yang merindukan surga kan begitu. Aki Anto mah belum lahir waktu itu. Masya Allah. Ketika Rabi'ah Adawiyah didatangi lah oleh 3 orang laki-laki, sama itu juga dibuntuti oleh 3 cowok-cowok yang keren-keren lah gitu, dari pasar datang sampai ke rumahnya. Semua 3-tiganya ingin melamar, dan salah satunya ditanya, kamu melamarku? Sanggup untuk mau melamarku? Ya. Kamu? Ya. Kamu? Iya. Semua bertiga pada ingin melamar Rabi'ah Adawiyah. Dan yang mana ketiga-tiganya? Oke, saya akan menerima lamaran kalian, tapi dengan syarat jawablah pertanyaan saya, kan begitu. Pertama, ketika munkar nakir ketika mati, apakah saya mati husnul khotimah atau suul khotimah? Yang kedua, ketika munkar nakir di alam barzakh, di kubur, bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, gitu, maka bisakah saya menjawabnya? Kan gitu.
Yang keempat, yang ketiga, apakah saya masuk surga apa neraka? Semua ketiga pada saling ngeliatin matanya masing-masing, saling melihat muka masing-masing. Lu tahu kagak? Kagak jadi dah. Saling towel. Dan itu salah satunya. Ada yang gentle menjawab, yaitu saya Imam Hasan Basri. Dan dari 3 orang itu masih ada itu saya Imam Hasan Basri itu masih ada dari tiga orang itu, 3 laki-laki itu. Ya Rabi'ah, kalau itu mah saya nggak tahu pasti kita husnul khotimah atau kagak, ya kita kagak tahu. Terus menjawab pertanyaan itu, ya kita juga kagak tahu. Mas bisa menjawab apa kagak ya? Yang pertama, marrobuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau kita jawab sekarang mah bisa. Marrobuka, Allahu Rabbi, man nabiyuka, Muhammadun nabiyyi, kan gitu. Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wal ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Ma imamuka, siapa apa imam atau pemimpin kalian? Ke pemimpinmu. Maka jawab salah, Al-Qur'anu imami, itu Quran adalah pimpinanku. Itu. Kalau terus yang ketiga, masuk surga apa neraka? Ya kita juga gak tahu, semua itu fadl dari Allah lah. Kata Rabi'ah Adawiyah, kalau begitu kenapa capek-capek mengejar syahwat-syahwat dunia, ingin menikah, sementara perkara yang 3 itu kita yang pasti melewatinya. Kita akan mati nih, husnul khotimah atau kagak? Kita akan ditanya di kubur. Kita bisa menjawabnya apa? Kita mati masuk neraka apa surga? Kita nggak tahu. Kenapa kita capek-capek nggak memikirkan caranya itu, mendapatkan fadl itu dari mana? Nggak mengikuti hawa nafsu, kita ingin ngelamar cewek lah, apalagi saya janda. Kan begitu. Maka dasar hebatnya, hilimnya mereka pada bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang saya ingat dulu itu kan begitu cerita-ceritanya. Masya Allah, mudah-mudahan kehiliman kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditambah ya. Kenapa? Ya karena kita itu cinta itu ya jangankan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad aja ada agak gimana ya gitu. Jadi cinta kepada Allah itu imtisalu awamirihi wajibtinabun nawahihi lah, kita malah labrak baik. Jadi predikat orang yang mencintai itu udah kagak ada.